Nama saya Dwi Susanti dari SMK Negeri 5 Kendal. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Sepertinya sudah siap semuanya, dan bahkan ada yang sudah di depan mesin itu. Sepertinya Mbak Isnani sudah di depan mesin itu, Mbak Isnani. Sudah Bu, saya memakai mesin kakak saya. Iya, alhamdulillah Mbak Isnani memiliki mesin miliknya kakaknya ya. Nah, supaya hari ini ya PJJ berjalan lancar. Nah, tadi Ibu melihat Mbak Fajria masuk terlebih dahulu. Ya, silahkan Mbak Fajria pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islamidin Nabi Muhammadin Nabi ya Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan doa semoga kita semuanya dapat ridhonya. Amin. Untuk mengenang para pahlawan kita, ya, syukur alhamdulillah kita sudah merdeka. Ya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, Ibu buka terlebih dahulu pelajaran pagi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Itu yang berdua. Ya, karena rumahnya dekat ya Mbak. Nah, tetap jaga. Iya, ya. Bu. Iya, nggak apa-apa. Pakai masker ya. Jangan lupa. Iya. Nah, sepertinya Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Ya, Mbak Fajria ada. Ya, kemudian Mbak Linda juga ada. Nah, sepertinya ini sudah hadir semuanya dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa dalam kondisi seperti ini ya tetap menjaga kesehatan ya.
Walaupun ya sekarang kita kembali lagi ke daring ya, karena kemarin kita sudah sempat luring ya, karena ada suatu hal di salah satu pendidik kita, teman ibu ya, karena semoga cepat pulih kembali ya, tapi tidak menurunkan semangat mbak-mbak semuanya untuk belajar daring, gitu ya mbak ya? Iya Bu. Iya Bu. Tapi jangan lupa harus tetap menjaga 3M. Nah, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan memakai masker. Lebih semangat lagi ya. Masih ingat nggak yel-yel SMK 5? Ingat Bu. Masih. Alhamdulillah kalau masih. Coba kita bersama-sama yel-yel SMK 5 gitu ya. SMK Bisa. SMK Negeri 5. Iya. Oke, alhamdulillah masih semangat ya. Ya, walaupun jauh tetap pokoknya selalu semangat. Ibu tidak akan bosan-bosan untuk menyemangati mbak-mbak semua. Insya Allah dengan semangat kita sehat. Amin. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai pada KD hari ini ya, minggu kemarin mbak-mbak semuanya sudah praktek ya, pada waktu luring mbak-mbak semuanya sudah praktek, yaitu mengoperasikan mesin jahit, yaitu dalam membuat produk ya mbak ya. Produk apa yang mbak-mbak sudah praktekkan kemarin? Membuat halaman kamu Iya, membuat, masih ingat semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana hasilnya? Bagus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya minggu kemarin mbak-mbak semuanya sudah praktek membuat kampo pada produk busana anak. Nah, manfaatnya itu banyak, semuanya itu berkelanjutan. Pada waktu membuat produk dengan penerapan kampo, mbak-mbak nanti diharapkan ya dapat membuat busana menyesuaikan dengan kampo apa yang akan digunakan sesuai dengan jenis bahannya. Nah, kalau dalam pengoperasiannya, dalam membuatnya pasti mbak-mbak semuanya menggunakan mesin. Nah, diharapkan karena mbak-mbak semuanya sudah sering mengoperasikan mesin jahit, berarti mbak-mbak semuanya itu sudah bisa mengoperasikan mesin jahit secara tepat. Pada hari ini sudah kelihatan mbak? Sudah. Ya. Pada hari ini ya, kita akan belajar KD 3.7, yaitu menganalisis limbah busana, dan 4.7 membuat produk dari limbah busana. Nah, ini tujuan pengetahuannya. Ya, setelah mbak-mbak mengamati PPT ya, nanti diharapkan peserta didik dapat menguraikan definisi limbah busana dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat dari pengolahan limbah busana dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat memilih alat dan bahan untuk membuat produk dari limbah busana. Kemudian, tujuan pengetahuan yang terakhir, peserta didik dapat menguraikan langkah-langkah membuat produk dari limbah busana dengan tepat. Nah, ini tujuan keterampilannya. Ya, tujuan keterampilan yang pertama, peserta didik dapat menyiapkan alat dan bahan untuk membuat produk dari limbah busana dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat produk dari limbah busana dengan tepat. Itu KD yang harus terpenuhi pada pagi ini. Nah, kalau tidak salah 3 hari atau 2 hari lalu, Ibu sudah mengirimkan
handout, LKPD, kemudian ada link videonya, ya Mbak ya. Materi membuat limbah dari busana, ya. Coba sekarang Ibu ingin melihat, ya. Nah, ini apa Mbak? Itu kain, Bu. Iya, ini kain. Nah, kain ini tuh kecil. Sepertinya tidak bermanfaat sekali ya kalau dipakai untuk busana ya. Itu sepertinya kok nggak mungkin gitu ya. Nah, tetapi jangan salah. Dari kain ini nanti bisa digunakan untuk produk. Kira-kira kain ini dari limbah apa Mbak? Limbah busana, Bu. Iya, limbah busana. Nah, itu limbah busana. Betul, dari limbah busana. Handout yang sudah Ibu bagikan, ada yang perlu ditanyakan? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Oh, Mbak Reski. Iya, bagaimana Mbak Reski? Apakah limbah yang berasal dari kain perca hanya bisa digunakan produk yang kecil-kecil saja seperti bros, Bu? Limbah busana itu apa bisa digunakan untuk produk yang kecil-kecil aja? Oh, mana? Ada yang tahu nggak? Kira-kira bisa digunakan dalam apa aja selain untuk bros? Kira-kira untuk tempat tisu bisa nggak? Bisa, Ya, Bu. bisa. Jadi ya limbah itu tidak hanya untuk yang kecil-kecil aja, ya. Limbah dari kain perca itu tidak untuk produk yang kecil-kecil aja, tetapi bisa digunakan untuk produk yang besar. Bisa untuk busana, bisa untuk lenan rumah tangga. Contoh misalkan untuk busana, untuk blus, untuk rok, ya. Itu yang besar, contoh besarnya. Kemudian kalau untuk lenan rumah tangga, contohnya itu ada taplak meja, kemudian tadi ada tempat tisu juga. Nah, seperti itu. Nah, sesuai dengan teknik atau prosedurnya dalam membuatnya. Nah, karena berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan mempresentasikan ya dari limbah. Ya, limbah. Limbah adalah suatu barang atau benda sisa dari sebuah kegiatan produksi yang tidak bermanfaat atau bernilai ekonomi lagi. Ya. Kemudian jenis limbah itu ada 3, ya. Berdasarkan bentuknya itu ada 3. Yang pertama itu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Sedangkan berdasarkan senyawa itu ada limbah organik, limbah anorganik, limbah B3 yaitu bahan bahaya dan beracun. Sedangkan berdasarkan sumbernya limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, pertambangan, pariwisata, dan medis. Nah, di sini ada limbah domestik. Ya, salah satunya yaitu limbah kain atau limbah tekstil. Ya, di sini ada limbah kain perca, yaitu perca merupakan sisa-sisa guntingan kain yang tidak beraturan dari proses produksi pakaian yang dianggap tidak berguna. Nah, salah satunya untuk apa atau manfaatnya apa dari limbah tadi yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi. Nah, ini salah satu manfaat dari limbah. Nah, di sini ada tempat jarum, masker, tas, HP, dompet, kemudian konektor. Nah, di sini tergantung dari kemudian teknik membuatnya. Sebelum ke teknik pembuatannya, pastinya ada alat dan bahan. Nah, misalkan di sini alat dan bahan yang digunakan dalam membuat masker. Alatnya apa aja? Ada mesin jahit, metelin, jarum pentul, gunting, kapur jahit. Kemudian ada penggaris, pensil, kemudian kertas. Nah, ini ada bahannya. Bahannya karena limbah pastinya limbahnya limbah domestik yaitu tekstil, yaitu limbah
kain perca. Nah, di sini kain percanya. Kemudian ada benang jahit, ada elastisnya. Nah, tekniknya adalah membuat masker ya atau dari limbah kain perca. Yang pertama, nah menentukan terlebih dahulu desain apa yang akan digunakan. Nah, di sini menentukan desain terlebih dahulu. Nah, yang kedua, membuat pola masker. 3, tadi pastinya harus ada percanya. Nah, setelah membuat pola, ada perca. Nah, meletakkan pola di atas perca atau bahan. Yang ketiga, nah, jangan lupa pola tadi kita sematkan jarum biar tidak lari-lari ya. Kita potong. Nah, ini yang lanjut 6 yaitu langkah selanjutnya menjahit. Yang pertama yang dijahit yaitu jahit bagian hidung masker, bagian luar lapisan masker. 7, satukan bagian luar dan lapisan masker dengan bagian baik saling berhadapan. Semat dengan jarum pentul agar tidak bergeser. Nah, jahit bagian atas dan bawah masker. Nah, kemudian kalau tadi ya dijahit dari bagian buruk kemudian, nah ini dibalik ya, balik masker dari bagian buruk ke bagian baik. Nah, setelah dibalik kemudian dijahit kembali atau ditindas bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini selanjutnya membuat lubang untuk memasukkan elastisnya. Elastisnya kalau paling kecil itu 0,5 cm, membuat tempat memasukkannya kurang lebih 1,5 cm untuk tempat karet elastis. Nah, ini elastisnya yang tadi Ibu sampaikan. Nah, panjangnya kurang lebih 36 cm. Selanjutnya, masukkan karet elastis pada kedua bagian tepi masker yang sudah dijahit dengan bantuan peniti. Nah, satukan karet elastis dengan cara diikatkan, ya, dan salah satu bagian disilangkan ke bagian satunya. Nah, supaya tidak bergeser karetnya, nah, jahit salah satu sisi untuk memperkuat karet. Tujuannya apa? Biar tidak bergeser, ikatan tadi tidak keluar ya, jadi dia akan di dalam lubang tadi. Nah, ini hasil jadinya. Untuk lebih jelasnya ya, ini lihat ya video yang Ibu tayangkan.
itu tadi ya dari yang sudah Ibu presentasikan ya. Gitu ya Mbak ya. Ada yang ditanyakan? Bu, saya. Iya, silakan Mbak. Apakah dalam membuat masker boleh ditambah hiasan? Iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Linda. Kasih plus untuk yang bertanya. Iya. Terima kasih Mbak Linda ya. Bagaimana yang lainnya, setuju nggak kalau ditambah hiasan? Bisa apa enggak? Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa. Bisa. Tujuannya untuk apa? Membuat masker. Iya, tujuannya untuk membuat hiasan atau menambah hiasan biar nilai jualnya itu tambah. Boleh-boleh saja, malah itu bagus sekali ya. Nah, bisa juga hiasannya itu dari perca itu sendiri, misalkan dari kancing. Busana-busana yang enggak terpakai ya, kadang kan ada kan busana-busana yang enggak terpakai itu kan kancingnya itu masih kasihan itu ya, bisa dimanfaatkan itu. Nah, kancingnya itu diambil, ditata, kemudian sebagai hiasan diberikan di bagian luar. Bisa juga ya, bisa juga itu dari sisa perca masker tadi yang kecil, kemudian ada uang logam ya. Nah, di situ dibuat. Nah, bisa juga jadi hiasannya. Ya, terima kasih Mbak Linda sudah bertanya. Ada pertanyaan lagi? Belum, Bu. Ya, Belum. ya. Kalau belum ada, Mbak silakan ya. LKPD sudah Ibu bagikan kan? Iya, sudah. Ya. Kalau sudah, nah ini kemarin yang LKPD Ibu sudah bagikan. Ini lembar LKPD yang sudah Ibu bagikan ya Mbak-mbak semuanya, yaitu lembar LKPD ini. Nanti Mbak-mbak itu membuat produknya yaitu masker dari limbah busana. Nah, ini ada petunjuknya. Ini ada informasi ya dari materi. Nah, ini tugas Mbak-mbak semuanya. Buatlah kreasi masker dari limbah kain perca dengan kriteria sebagai berikut. Nah, di sini ada menentukan satu konsep untuk proyek. Nah, konsepnya mau apa, maskernya mau bagaimana, kemudian pemilihan bahannya, menerapkan teknik jahitnya apakah dengan mesin atau dengan tangan, kemudian maskernya setelah dibuat, nah jangan lupa biar bagus tadi katanya mau diberi hiasan boleh. Nah ini laporan. Nah nanti mbak-mbak semuanya diharapkan seperti biasa membuat laporan. Nah laporannya bagaimana Bu? Ini kan daring. Nah yang sudah pernah Mbak lakukan sama, yaitu nanti dari langkah-langkah yang sudah Mbak lakukan dari mendesain ya sampai proses menjahit sampai hasil jadi mbak-mbak foto. Kemudian ya mbak-mbak setelah difoto digabungkan, dibuat slide atau video, kemudian diunggah di YouTube. Nah linknya nanti dikumpulkan. Di mana mengumpulkannya Bu? Boleh di Google Classroom, boleh di WA Group. Gitu ya Mbak ya? Ya. Dari penjelasan LKPD tadi, ada yang perlu ditanyakan? Belum. Tadi tugasnya di LKPD Mbak? Membuat masker. Membuat masker. Ya, membuat masker. Nah, alat apa saja yang digunakan dalam membuat masker? Gunting, kapur jahit, Kain perca. Wah, jarum. ya. Coba Mbak Ika Dian ada apa enggak ini? Mbak Ika Dian mana? Di sini Bu. Iya. Nah, silakan Mbak Ika Dian. Alat apa yang digunakan dalam membuat masker? Alat-alatnya seperti gunting, kapur jahit, jarum pentul, mesin jahit, metelin, kertas, pensil,
kain perca, benang, dan elastis. Iya, bagus sekali. Kasih aplaus untuk Mbak Ika Dian. Iya. Oke, masker yang mau dibuat atau dipraktekkan pada hari ini mau masker apa, Mbak? Masker hijab, Bu. Oh, mau masker hijab. Ya, biar lebih enak ya. Kenapa enggak yang di telinga itu? Kenapa kan kok di telinga? Lebih nyaman. Oh, lebih nyaman. Iya. Nah, oke. Berarti kita sepakati praktek membuat apa namanya? Dari limbah membuat masker hijab. Berapa menit dalam membuat praktek membuat masker hijab? 90 menit. 90 menit. Oke, 90 menit. Jadi silakan Mbak-mbak membuat masker hijabnya. Sudah disiapkan tadi ya alat dan bahannya ya? Sudah, ya sudah. Iya. Kalau sudah, silakan Mbak-mbak membuat masker hijabnya dalam waktu 90 menit. Nanti ada pertanyaan, boleh dibuka suaranya atau mikrofonnya itu, ya Mbak? Iya, Bu. Kan ya, dibuat ya maskernya ya. Bagaimana Mbak-mbak? Sejauh ini dalam membuat masker ada kesulitan apa enggak? Ada kesulitan apa enggak dalam membuat? Belum, Bu, ini masih nonton video yang dikasih kemarin. Oh, Mbak Jasi berarti belum ada kesulitan sambil melihat videonya. Bagus sekali ya. Alhamdulillah ya. Sambil mengerjakan sambil melihat video. Mungkin yang lainnya. Ada kesulitan apa enggak? Mau masuk. Masuk apa? Mau masukkan karet? Oh, Ya. Mbak nggak pakai alat bantu ya? Nah, silakan penitinya dicari, ya kemudian dimasukkan, peniti dikaitkan di dalam apa namanya karetnya, kemudian dimasukkan di sini, gini. Gitu. Bisa Mbak? Iya, Bu, makasih, Bu. Iya, semangat. Sudah selesai semuanya ya? Coba diperlihatkan hasil maskernya. Ayo diperlihatkan semua hasil maskernya. Hasil masker yang Mbak-mbak apa buat tadi, silakan diperlihatkan. Ya, diperlihatkan. Nah. Oke, terima kasih ya sudah selesai semuanya. Silakan, ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Mungkin siapa? Mbak siapa? Mbak Wiwi, udah jadikan dipresentasikan Mbak? Ya, Bu. Ya. Pertama, membuat desain atau menentukan bentuk masker. Kedua, membuat pola masker. Ketiga, memotong bahan. Keempat, menjahit bagian hidung. Kelima, menggabungkan masker dari bagian burung. Keenam, membalik masker ke bagian baik. Ketujuh, membuat tempat elastis. Kedelapan, memasukkan elastis. Dan yang terakhir, kesembilan, mengemas. Iya, kasih aplaus yang keras untuk Mbak Wiwi. Iya, terima kasih Mbak Wiwi ya sudah mempresentasikan ya kata job ya. Pokoknya semuanya harus berani mempresentasikannya. Nah, dari yang dipresentasikan Mbak Wiwi tadi, mungkin ada yang mau bertanya. Saya, Bu. Siapa ini? Berapa harga jual masker yang dibuat? Ya, silakan Mbak Wiwi dijawab. Ada pertanyaan, berapa harga jualnya? Mau dijual berapa itu? Dari bahan dan alat saya habis 2.000. Saya akan menjual 3.000. Oh, alhamdulillah. Tadi Mbak Wiwi, ya Mbak Reski pertanyaan sudah dijawab dari pertanyaan Mbak Reski. Mbak Wiwi itu habis
bahannya itu 2.000. Kemudian Mbak Wiwi itu mau menjualnya 3.000. Ya, dari perca yang tidak berkualitas ya, biasanya diabaikan ternyata bisa laku untuk dijual. Wah, yang sudah kita praktekkan tadi, bagaimana pengalamannya? Pengalaman dalam membuat masker bagaimana, Mbak? Cukup menarik, Bu. Ya, cukup menarik. Ya, silakan. Gimana Mbak Reski? Dengan bahan kain perca dapat menghasilkan produk dan masih ada kesulitan saat memasukkan elastis tadi. Oh, gitu. Jadi dari Mbak Reski pengalamannya menarik sekali, ya kan? Nah, senangnya itu bisa menghasilkan uang dari limbah perca tadi. Iya, kasih aplaus untuk semuanya yang sudah aktif. Kalau sudah selesai semuanya, ya, Ibu sudah bagikan link, ya, evaluasi, ya, seperti biasa. Karena ini daring, linknya biasa lewat Windows Office 365 yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan dan dikirim kembali ke Google Classroom. Gitu ya Mbak? Ada di evaluasi ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sudah dapat semua? Sudah buka Google Classroom-nya? Sudah. Sudah. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih ya. Sudah sampai evaluasi. Nah, di akhir ujung pembelajaran ini mungkin ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan. Yuk. Saya, Bu. Ya. Boleh, monggo. Limbah busana termasuk dalam limbah domestik yang dari sisa-sisa produksi, terdiri dari benang, kain perca, dan bahan pelengkap yang dapat digunakan untuk produk-produk lainnya. Iya, kasih aplaus untuk Mbak Alvina. Jadi ya, kesimpulannya ya, dari yang Ibu akan menambahkan dari kesimpulan dari Mbak Alvina, ya, limbah busana ya termasuk limbah domestik. Nah, salah satunya dari limbah domestik itu yaitu limbah tekstil. Nah, atau limbah busana, yaitu kain perca. Nah, di situ, kemudian dibuat dalam sebuah produk. Produknya sendiri ada berbagai macam, sesuai dengan tekniknya. Nah, macam-macamnya tadi sudah ada, bisa digunakan untuk lena rumah tangga, bisa digunakan untuk blus, gitu ya Mbak, limbah ya. Nah, dan yang paling menarik ya, yaitu bisa menghasilkan apa tadi Mbak? Bisa menghasilkan apa? Dari perca itu tadi dapat menghasilkan penghasilan. Iya, iya, betul. Bisa menambah penghasilannya. Ini yang Ibu suka. Silakan Mbak Fajria, sepertinya semangat untuk jadi wirausaha. Semoga nanti semuanya tidak hanya Mbak Fajria, teman-teman yang lainnya jadi wirausaha yang sukses nantinya. Tuh. Amin. 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 Nah, karena daring ya, untuk riwet hari ini belum Ibu bisa bagikan atau berikan. Kalau kemarin kan langsung ya Mbak ya. Nah, riwet hari ini Ibu simpan dulu. Nah, pada waktu sudah kita kembali tatap muka seperti kemarin, nah Ibu akan berikan. Nah, riwetnya Ibu simpan dulu ya. Dan untuk orangnya, wah, yang paling seperti biasa, yang paling aktif yang Ibu berikan. Paling aktif, hasilnya bagus ya. Nah, itu yang akan Ibu berikan riwetnya. Ibu simpan dulu ya Mbak ya. Ya Bu. Iya. Iya Bu. Iya. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, siapkan alat tulis untuk materi menjahit bagian-bagian busana dalam produk. Ya, jadi busana apa aja? Nah, silakan sambil sambil menunggu materi selanjutnya, boleh mbak-mbak semua mencari literasi terlebih dahulu di grup. Semangat ya.
pelajaran daring hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Tetap semangat. Semoga besok pertemuan selanjutnya semakin lebih baik lagi. Ya, jaga kesehatan, ya 3M, ya jaga jarak, pakai masker, ya. Kemudian selalu cuci tangan, ya. Oke, silakan untuk pimpin doa. Berdoa mulai. Ya. Selesai. Alhamdulillah, semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Ya, tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya, salam sehat.